Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai yang kamu sedang belajar ekonomi, mau belajar ekonomi lebih dalam lagi tentang pajak? Ayo ikutin channel Ekonomi Asik bersama saya, Susi Nopalina. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe video ini supaya channel ini lebih berkembang dan saya semakin semangat. Kali ini kita akan membahas tentang perhitungan PBB, pajak bumi dan bangunan. Sama seperti pajak penghasilan video sebelumnya, ada tarifnya dan ada hal-hal yang prinsipnya kita harus tahu tentang perhitungannya. Apa saja yang menjadi indikator pencapaian kompetensi adalah kita akan menjelaskan cara perhitungan pajak bumi dan bangunan. Apa itu? PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan usaha atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya manfaat atau keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih karena ada hak atas tanah dan bangunannya. Undang-undang dalam PBB ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Ini tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Kemudian mulai lagi ada perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Jadi dibagi lagi pajak ini mana yang masuk ke kantor pelayanan pajak daerah dan mana masuk ke Dirjen Pajak Jakarta atau pusat. Kewenangan di sini dalam hal pemungutan PBB P2 yaitu daerah perdesaan dan perkotaan akan diambil oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan kalau PBB P3 yaitu di sini pertambangan, perhutanan dan perkebunan akan diambil oleh pemerintah pusat. Kita lanjut lagi ke contoh objek pajak. Apa saja itu? Sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, tambang. Sedangkan kalau objek pajak, rumah tinggal, bangunan usaha, rumah atau gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol. Nah, di sini kalau tidak termasuk dalam contoh tanah dan bangunan, di sini tidak dikenakan pajak. Contohnya apa? Misalnya sekolah, rumah sakit, museum, kuburan, apalagi itu, dan banyak macam yang lain ya. Itu yang tidak termasuk dalam contoh objek dan contoh objek bangunan dan tanah itu tidak dikenakan pajak. Bagaimana kalau dengan objek pajak untuk diplomat? Nah, kalau untuk diplomat dan ini sesuai dengan ajas perlakuan timbal balik. Artinya kalau negara Indonesia tidak dikenakan pajak, maka kita pun tidak mengenakan pajak pada orang lain, pada negara lain atau diplomat negara lain. Contoh subjek pajak bumi dan bangunan. Siapa saja badan wajib pajak atau badan usaha yang mempunyai hak atas bumi dan bangunannya dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunannya, mereka yang memiliki bangunannya dan menguasai bangunan dan memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Inilah subjek pajak bumi dan bangunan. SPT, karena PBB adalah pajak yang masih ingat di video sebelumnya, sistem asemen yang kita pelajarin, maka PBB menggunakan official assessment system, di mana kantor pajak yang menghitung dan memberikan SPT, surat pemberitahuan
perhitungan pajak terhutang. Nah, ini akan diberikan oleh kantor pajak kepada lurah, dan lurah akan memberikan kepada RT, dan RT akan menyebarkannya lagi kepada kepala rumah tangga. Disinilah rumah tangga akan membayarnya kepada kantor pajak. Jadi sudah dihitung, tapi setidaknya kita akan tahu berapa besar PBB yang harus kita bayar. Nah, jadi surat pemberitahuan pajak terutang yang berisi tentang pemberitahuan besarnya pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 tahun bagi orang atau badan yang termasuk dari wajib pajak. Apa saja yang harus sebelum kita menghitung, yang harus kita ketahui dalam perhitungan PBB adalah nilai jual objek pajak. Apa itu nilai jual objek pajak? Adalah patokan penting dalam menghitung PBB karena mencakup nilai tanah serta bangunan yang menjadi objek wajib pajak. Nah, nilai jual objek pajak ini dibagi 2 kategori, yaitu bumi dan bangunan. Nilai jual objek pajak bumi adalah berdasarkan lokasi bangunan. Jadi dilihat dulu lokasinya, terus kondisi lingkungan sekitarnya, serta pemanfaatan dan peruntukan lahan tersebut untuk bisniskah atau kediaman pribadi atau tempat pengolahan material atau dan sebagainya. Kalau kita lihat dari nilai jual objek pajak bangunan, di sini ada faktor yang mendukung nilai jual objek pajak. Apa itu? Letak bangunan serta kondisi lingkungan sekitarnya. Ada faktor lain juga, misalnya material yang digunakan, jadi bentuk rekayasa struktur serta bahannya. Jadi beda ya, kalau material yang digunakan oleh bangunan, yang terhadap bangunan itu yang satunya biasa materialnya, yang satunya menggunakan material yang harganya mahal, nanti perhitungannya pun berbeda. Setiap daerah punya kebijakan dan kondisi yang berlainan. Jadi nilai jual objek pajak berbeda setiap daerah. Kita lanjut pada nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, ada batasannya seperti PPh juga. Nilai jual objek pajak, batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Jadi, wilayah setiap itu memang berbeda-beda, namun berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201 KMK 04 tahun 2000, ditetapkan nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak itu setiap di daerah kabupaten dan kota senilai setinggi-tingginya adalah 12 juta rupiah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan nilai jual objek pajak tidak kena pajak itu hanya sekali dalam setahun. Terus yang kedua, jika dia objek pajak itu wajib pajak lebih dari 1 dia memiliki PBB rumah objek pajaknya, maka hanya pengurangan sekali nilai jual objek pajaknya, tidak bisa rumah yang kedua. Nilainya pun paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya. Itu yang ketentuan kedua. Nah, sekarang setelah kita mempelajari nilai jual objek pajak, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, sekarang nilai jual kena pajak. Apa itu? Nilai jual objek kena pajak, NJKP merupakan dasar perhitungan. Disinilah nanti kita akan kalikan dengan tarifnya. Ya, berdasarkan nilai jual objek pajak akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. Artinya, nilai jual objek pajak bagian dari nilai jual objek pajak. Dalam peraturan KMK Menteri Keuangan 201 ini tahun 2000 terdapat ketentuan persentase nilai jual kena pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.
Berikut ini perinciannya dari Menteri Keuangan tadi. Kalau perkebunan itu 40%, kalau pertambangan 40% dan kehutanan 40%. Objek pajak lainnya seperti perdesaan perkotaan dilihat dari nilai objek pajaknya. Kita lihat ya. Kalau nilai jual objek pajaknya lebih besar dari 1M, 1 miliar, maka nilai objeknya kena 40%. Sedangkan jika nilai jual objek pajaknya kurang dari 1 miliar, maka tarif untuk persentase nilai jual kena pajak 20%. Dan tarif bumi dan bangunan, dia menggunakan pajak tetap, yaitu proporsional 0,5%. Yang berbeda adalah tarif nilai jual objek pajak. Itu dilihat dari nilainya tadi ya, 1M, di atas 1M maka 40%. Kalau untuk perumahan, perdesaan dan perkotaan, PBB P2 tadi, sedangkan kalau PBB P3, perkebunan, perhutanan dan pertambangan itu semuanya sama 40%. Mari kita masukkan contoh soal, ini yang sederhana ya. Ibu Sipa mempunyai properti rumah 150 meter persegi dengan nilai per meternya 1 juta. Terus rumahnya di atas tanah, nah tanahnya itu 200 meter, rumahnya 150 meter. Nah, tanah tadi per meternya itu nilai jual objek pajaknya 2 juta per meter. Nah sekarang hitunglah PBB Ibu Sipa. Kita jawab nilai tanah tadi 200 meter ini ya. 1 meter kita kalikan per meternya 2 juta. Maka mendapatlah 400 juta. Nilai bangunannya dia 150 meter. Kita kalikan nilai jual objek pajaknya 1 juta, maka dapatlah 150 juta. Kita tambahkan jadi 550 juta. Nah, nilai jual objek pajak tidak kena pajak kita sama ratakan tadi. Memang saya bilang berdasarkan kabupaten atau kota masing-masing. Karena berbeda-beda nilai jual objek pajak karena telah ditetapkan oleh kementerian, dan menteri pun membuat nilai jual objek pajak berdasarkan keterangan dari wali kota atau bupati setiap daerah. Nah, di sini kita kurangkan, kita ambil umumnya adalah 12 juta. Maka kita kurangkan 550 juta itu, dapatlah nilai jual kena pajaknya adalah 538 juta. Nah, dari nilai jual kena pajak itu kita kalikan dengan tarifnya. Karena apa? 20%, karena dia kurang dari 1 miliar, kita kalikan 20%. Kalau di atas 1 miliar, maka kita kalikan 40%. Dapatlah menjadi 107.600.000 rupiah. Nah, karena kita sudah dapat ininya nilai jual kena pajak, kita kalikan tarif PBB-nya sebesar 0,5%. Dapatlah 538.000. Maka PBB yang harus dibayar oleh Ibu Sipa adalah yang terhutang 538.000. PBB terutang. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang pajak PBB. Selanjutnya ada satu lagi tentang perhitungan juga, tapi lebih memfokuskan tentang perhitungan PPh dan PBB. Tidak ada lagi teorinya. Untuk teman-teman yang ingin mengecek lagi tentang teori-teori pajak, bisa cek di playlist pajak di channel Ekonomi Asik Susi Nopalina. Terima kasih, jangan lupa ya like, share, and subscribe video ini supaya saya tetap semangat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.